Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya melanjutkan pembahasan mengenai review literatur dan kerangka pikir. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu review literatur dan apa isinya dan untuk apa saja. Ya, jadi komponen isinya dan tentu muara utama ya dari review literatur itu adalah kerangka pikir. Jadi sekarang apa kerangka pikir itu? Ini yang seringkali juga menjadi masalah pada mahasiswa. Itu yang akan saya tunjukkan beberapa contoh yang dibuat mahasiswa dari kerangka pikirnya ya. Tapi kita melihat dulu apa sih sebetulnya kerangka pikir itu, apa yang seharusnya ditulis di situ. Nah, kerangka pikir itu apa? Ya. Pernyataan, preposisi atau proposisi tentang kerangka pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, dirumuskan berdasar tadi review literatur. Itu ya, jadi apa yang dipikirkan oleh peneliti sekarang setelah membaca berbagai literatur ya, tentang apa yang akan dilakukan. Ini merupakan model konseptual tentang bagaimana penjelasan teori mengenai keterhubungan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Jadi nanti di kerangka pikir itu akan ada model konseptualnya, bagaimana hubungannya antara variabel-variabel yang mau dikaji, ya. Keterhubungan di antara variabel X dan Y, lalu seperti apa kira-kira keterhubungan. Ya. Nah, menggambarkan aspek yang peneliti-teliti dari kerangka teoritis. Jadi tidak persis teori, tapi memang dari sanalah kita memilih. Ya. Jadi ketika stres belajar kita akan banyak penjelasan tentang itu, tapi kita memilih bagian-bagian yang mana, aspek-aspek yang mana dari itu yang kita teliti. Intervensi misalnya kita menggunakan rekonstruksi kognitif, nah intervensinya seperti apa ya yang akan kita pakai. Nah, itu yang kita gambarkan dalam kerangka pikir. Nah, menurut Muhyiddin, ini menyusun kerangka pikir itu dilakukan dengan tahap-tahap ini. Pertama, menentukan paradigma, kerangka teoritis yang dipegang serta kerangka konseptual yang akan diteliti. Jadi sebetulnya setelah kita mereview literatur, kita akan tiba pada satu titik, kita akan memilih. Saya akan menggunakan pendekatan yang mana kalau BK ya. Oh, saya menggunakan pendekatan behavioristik. Tentu kerangka pikirnya kerangka pikir behavioristik karena paradigma kita adalah paradigma behavioristik. Ya, kalau yang lainnya menggunakan paradigma kognitif ya kognitif saja. Ya, karena nanti disitulah akan menjelaskan seperti apa kita akan mengurai persoalan, mencoba menjelaskan variabel Y dan kemudian bagaimana saya akan menggunakan variabel X dalam mengubah Y. Bagaimana penjelasan teorinya sampai saya bisa meyakinkan bahwa dengan menggunakan X ini Y bisa berubah. Bukan hanya mengatakan itu bisa mengubah, tidak. Apa yang unsur apa di X itu yang kita dapatkan dan kita yakini bahwa dengan menggunakan memicu unsur-unsur yang ada di X ini, maka bagian-bagian yang ada di Y, di variabel Y itu dapat diubah ya, dapat diubah. Nah, kemudian berikut memberi penjelasan secara deduktif. Ya, ingat ada induktif, ada deduktif. Ya. Kalau kesimpulan kita yang kita hasilkan dari penelitian kita, lalu kita generalisasi namanya induktif. Jadi kasus kecil ke yang besar. Deduktif itu setelah kita baca A, B, C, D, lalu kemudian kita mendeduksi, membuat resume. Ya. Kita dapatkan. Untuk melakukan deduksi tentu menelaah konsep dulu. Konsep. Lalu pertimbangan. Memutuskan di antara ini apa alasannya. Jadi itu saja. Telaah konsep, pertimbangan, lalu kemudian penyimpulan. Nah, itu nanti akan membuat kita sampai kepada penjelasan yang baik. Karena kita sudah menyimpulkan berdasarkan konsep. Lalu memberi argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel.
Nah, ini yang utama ya nanti. Karena yang di atas itu adalah proses menemukan argumentatif teoritik. Nah, kemudian seperti apa ya kalau menurut Latan ini sebetulnya kalau kita menjelaskan variabel, ini bisa seperti ini kerangka keterhubungan antar variabel. Tergantung nanti ke kompleksitas dari cara Anda akan mengaitkan variabel. Intinya kan ada variabel X dan Y. Ya, tidak harus ditulis itu lengkap ya. Ditulis lengkap itu nanti di uraian verbalnya. Ya. Tidak harus bisa sebenarnya kata-kata saja di sini uraian verbal sudah ada. Karena kan yang terpenting dalam kerangka itu adalah pokok-pokoknya. Tapi oke lah kalau Anda mau ditulis juga poin-poin pentingnya enggak apa-apa ya. Tapi X dan Y itu bisa ya ditulis. Lalu kemudian tidak usah sebagai penyebab karena orang tahu ini hanya penyebab. Adakah variabel kontrol yang berpengaruh terhadap Y? Ya. Nah, itu kajian teori yang menentukan. Kajian teori yang menentukan. Misalnya di X, apa itu? Kalau saya kasih contoh sebelumnya, misalnya menghubungkan stres belajar di sini dengan rekonstruksi kognitif. Ini kan saya harus menjelaskan kaitannya. Ya, kaitannya dijelaskan dari berdasarkan teori karena stres itu sangat dipengaruhi oleh penilaian appraisal ya, individu terhadap stresor dan juga terhadap kemampuannya menghadapi stresor. Itu jelaskan. Ya, karena itu saya akan menggunakan rekonstruksi ini karena melalui rekonstruksi kognitif kita bisa membantu individu untuk melakukan perbaikan terhadap cara dia menilai diri dan cara dia menilai stresor. Nah, itu penjelasan teoritiknya nanti. Tapi kemudian teori juga menjelaskan bahwa variabel itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kalau itu saya mau kontrol, berarti nanti siswa-siswa ya saya ambil dari lingkungan yang relatif sama. Supaya jangan sampai memang pemicu-pemicunya yang besar itu adalah lingkungannya. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Adakah variabel moderator? Yang bisa kita, mungkin misalnya jenis kelamin, itu yang kita moderasi, kita ngambil saja satu atau predator, kita hanya ngambil misalnya dari stresor yang sama, misalnya pembelajaran berbasis daring. Ya. Nah, ini yang dijelaskan. Namun ini memang tulisan seperti ini, tapi sebetulnya isi dari uraian dari kerangka pikir ya ini saja. Ya, ini saja. Variabel-variabel apa yang terkait. Kalau pengembangan nanti akan banyak ini yang akan Anda jelaskan karena untuk sampai kepada hubungan X dan Y, ini ada beberapa variabel yang memang harus diperhatikan. Terutama kalau eksperimen ya. Tapi kalau tidak ada ini saja. Minimal ini, kalau S1 kan boleh ini saja, tidak perlu ada kontrol, tidak perlu ada variabel moderator. Tapi kalau ada yang sampai ke situ itu juga bagus sekali. Sekali karena akan lebih meyakinkan bahwa pengaruh X-nya terhadap Y itu betul-betul bersih, ya, bersih, tidak lagi oleh faktor lain, ya, meyakinkan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di BK? Sebenarnya kan bisa begini ya. Saya biasanya membuat seperti ini saja. Boleh pakai pola sederhana begini. Jadi perlakuan saya latihan asertif misalnya ya ini yang akan saya lakukan. Nah, moderatornya apa? Ya sebenarnya ini bukan moderator ya. Jadi ini nanti variabel intervening maksudnya dia. Jadi ini yang mengantarai. Ya. Bukan. Jadi variabel intervening itu adalah yang percaya diri akan terjadi kalau ada saling belajar, ada berbagi pengalaman, stimulasi praktik. Nah, inilah yang nanti akan saya stimulasi melalui proses. Ya, interveningnya untuk sampai ke sini adalah ini ya. Sadar akan kondisi diri, yakin pada diri, mampu menegaskan diri. Nah, itu yang akan diperoleh dari latihan asertif yang kemudian berpengaruh terhadap ini. Boleh tidak ada ini, boleh langsung ke sini baru ke sini. Ya, jadi, paling tidak ada menjelaskan bagaimana si variabel X sampai ke Y berpengaruh terhadap Y. Ya.
Nah, yang banyak digunakan juga seperti ini ya. Jadi saya membuat contoh yang juga saya sudah masukkan di apa itu di salah satu slide ya, yang saya masukkan di Sharp. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau penelitian eksperimen atau SSR sama ya. Penelitian menguji pengaruh X dan Y melalui tindakan biasanya seperti ini. Ini memang yang kita mau lihat. Y sebelum, kemudian pelaksanaan X, lalu setelah X apa. Tapi ini harus ada penjelasannya. Ya. Dan ini juga isinya kerangka pikir. Ya, isi dalam kerangka pikir ini hanya gambarnya. Tapi yang dijelaskan di narasi itu sama isinya ini. Jangan sampai beda. Kadang-kadang mahasiswa itu beda yang dia gambarkan, beda yang dia jelaskan. Narasi itu penjelasan dari gambar. Gambar itu adalah pemerasan, adalah sintesa dari uraian-uraian ya, yang ada di narasi. Apa itu? Setelah kita bilang Y itu diindikasikan oleh apa? Indikator-indikator kuncinya apa? Nah, dari indikator ini sebenarnya yang konsili perlukan supaya indikator itu berubah apa? Di sini faktor unsur perlu diubah ya, atau kebutuhan. Kadang-kadang juga saya minta misalnya apa yang dibutuhkan. Atau faktor apa? Nah, faktor ini harus ada kaitannya dengan intervensi karena kita mau mengubah faktor ini bukan ke sini. Bukan ke sini langsung. Faktor yang ada di Y inilah yang kita mau pengaruhi melalui pelaksanaan intervensi X. Apa isinya? Tidak usah juga mulai dari pendahuluan apa semua. Apa yang esensial dari isi dari intervensi X itu. Yang utama ya. Nah, sehingga kemudian kalau X itu dijalankan kira-kira sebelum sampai kepada perubahan Y, efek belajar apa ya mungkin terjadi pada konsli kalau dia mengikuti intervensi ini. Efeknya harus ada kaitannya dengan variabel Y. Ya. Jangan banyak efeknya tentu ya. Bisa saling belajar, tapi ya kalau saling belajar itu oke, tapi saling belajar yang ada kaitannya dengan Y. Ini saja sebenarnya yang mau dijelaskan di eksperimen. Tapi tentu kalau kita menggunakan desain penelitian berbeda, beda lagi. Ya, beda lagi. Jelas sebenarnya kerangka pikirnya harus beda. Ya. Nah, misalnya kalau kita menggunakan studi kasus klinis ya, studi kasus klinis terutama. Ya, klinis itu kan kita akhirnya pada mengintervensi melalui proses diagnosis. Jadi yang ada itu permasalahan kasusnya apa? Nah, kita hanya pada kasus ya, kasus gejala-gejala awal apa yang kita temukan, lalu analisis faktor pemicu secara teoretik apa saja. Dan di situ kita belum menentukan pendekatan yang mana, tapi dari faktor-faktor yang ada secara teori itu apa saja. Ini boleh, tidak sama kalau eksperimen itu harus sudah ditentukan faktornya ada kaitannya dengan X. Jadi kita masih mendiagnosis faktor, nah itu yang dijelaskan. Kita melakukan diagnosa terhadap faktor-faktor. Sehingga yang ditulis ini proses apa yang Anda lakukan. Ya, menganalisis faktor pemicu. Bagaimana Anda melakukan faktor pemicu? Nanti ditulis di narasinya. Lalu observasi intervensi apa yang bisa ini namanya prognosis. Ya, namanya prognosis. Anda boleh menyebutkan misalnya ada beberapa, misalnya dari teori-teori ternyata ada 3 kemungkinan pendekatan yang kita bisa pakai. Lalu nanti ada kotak pelaksana intervensi. Tapi ini juga masih harus disesuaikan. Jadi dalam penjelasan kerangka pikirnya kita menyebutkan intervensi akan digunakan ditentukan berdasarkan hasil diagnosis dan prognosis. Ya. Tapi peneliti misalnya akan fokus kepada melakukan intervensi yang bersifat individual, boleh ya, bersifat individual. Sementara intervensi lain akan direkomendasikan saja. Itu tidak apa-apa. Disebutkan apa yang Anda harapkan terjadi setelah pelaksanaan intervensi. Kondisi kasus setelah diintervensi. Yang seperti ini, ya cuma kini dalam studi kasus umum seperti ini, belum kita menentukan analisis faktor X tertentunya. Ya. Beda kalau analisis studi kasus terpanjang. Ya. Ini kita memancang ini pada satu teori.
Ya, jadi ini mirip dengan eksperimen. Ya, tapi kerangkanya relatif sama dengan eksperimen. Ya. Tapi harus jelas itu faktor ini dikaji berdasarkan kajian teori kita. Jadi ke behavioristik ya faktor behavioristik. Bedanya eksperimen, kalau eksperimen kita sudah menentukan kalau ini kita akan ada di satu wilayah yang dipancang jadi kacamata 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 yang digunakan untuk membedah kasusnya atau pisau analisis kita menggunakan pendekatan apa. Ya, dalam kasus-kasus ini saya akan menggunakan pisau analisa dengan pendekatan apa. Kalau yang non terpancang tadi pisaunya masih tersebar. Ya, yang mana akan saya pilih tergantung datanya di lapangan. Kalau ini saya menggunakan pisau tapi belum spesifik. Karena jenis pisau ada, saya akan menggunakan jenis pisau dari behavioristik saja. Nah, kemudian dari analisis faktor berdasarkan behavioristik nanti akan menentukan treatment yang terkait dengan behavioristik yang mungkin. Dan itu sangat disesuaikan dengan nanti hasil kajian diagnosisnya ya. Nah, kalau saya melakukan efek belajar, tentu saja perilaku-perilaku yang terkait dengan seandainya intervensi dari dengan pendekatan behavioristik saya lakukan, maka efek belajar apa? Jangan behavioristik tapi tiba-tiba berubah pola berpikirnya, nah, itu berarti salah kan? Ya, salah. Apa yang dihasilkan dari belajar behavioristik? Ya, itu yang ada di situ. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pengembangan, nah ini yang biasanya juga karena banyak mahasiswa itu enggak, dia hanya mengisi judul-judulnya dari situ. Sebetulnya ini kan juga kalau pengembangan ada kaitannya dengan mengembangkan sesuatu X tertentu untuk Y. Tetap saja unsur utama Y. Apa lalu unsur utama X. Nah, kalau unsur utama X itu terdiri dari beberapa komponen, misalnya mengembangkan suatu aplikasi, ya, aplikasi berbasis IT, ya tentu saja selain konten nanti ada strukturnya kan. Ya. Nah dari sini kemudian apa konten produk dari menggabungkan ini? Ini yang dijelaskan di apa itu? Di pembahasan kerangka pikirnya ya. Lalu kemudian, nah itu nanti juga ini ada kaitannya penentuan konten ini akan terkait dengan kepada siapa subjek pengguna, anak-anak, remaja, orang dewasa atau umum. Kalau kita kemas dalam bentuk kemasan IT, apa yang perlu diperhatikan menurut teori? Nah, ini nanti akan ada poin-poin di sini. Nah setelah itu nanti akan lahir spesifikasi produk. Nah, boleh ditambahkan di sini nanti penilaian ahli, tapi penilaian ahli itu nanti ada di bab 3. Ya, di bab 3 mau dilakukan apa terhadap spesifikasi produk ini. Ya, nah, mungkin memang setelah kerangka pikir biasanya dihasilkan pertanyaan, bukan hipotesis ya. Atau kadang-kadang juga disebut apa itu model hipotetik. Ya, model hipotetiknya seperti apa. Jadi bukan seperti ini sebetulnya ya, model hipotetik sudah ini ya gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan penyusunan kerangka pikir, kita akan tiba pada hipotesis untuk penelitian penelitian kuantitatif ya, yang menghubungkan dua variabel. Tentu kalau penelitian studi kasus biasanya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sama juga kalau pengembangan itu tidak ada hipotesisnya, tapi diganti dengan pertanyaan penelitian. SSR juga ya, karena susah menguji ya, tidak ada data-data pengujian statistikanya SSR. Nah, permulanya misalnya saya meneliti tadi penelitian asertif terhadap peningkatan kepercayaan diri. Yang sederhananya seperti ini saja. Ya. Ini yang biasa digunakan mahasiswa ya. Ada pengaruh penerapan latihan asertif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa SMP di mana ya. Atau penerapan latihan dapat meningkatkan kepercayaan diri pada siswa SMP. Atau kepercayaan diri siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan latihan asertif dengan bermain peran. Nah, itu sudah ada tambah-tambah ya. Bermain peran.
sebenarnya ini terlalu sederhana. Kalau kajian teoretik Anda bagus, itu akan kelihatan dari formula hipotesis teorinya. Misalnya begini, ya, lengkap. Ya, siswa korban, karena kita misalnya yang kita ngambil beli latihan asertif hanya korban perundungan, jadi bukan siswa SMP. Siswa korban perundungan di SMP apa dapat ditingkatkan kepercayaan dirinya jika mereka diberi latihan asertif melalui bermain peran secara berulang bersama teman kelasnya. Ini kan jelas. Latihan asertif yang Anda lakukan itu bermain peran bersama teman. Ya, jelas beda kan kalau yang tadi, karena itu kan tadi masih terlalu umum. Ya, latihan asertif yang berpengaruh di sini hanya berlatih asertif bermain peran, ya, tidak yang lainnya. Atau latihan asertif melalui bermain peran dapat meningkatkan percaya siswa menghadapi gangguan perundungan dari teman-teman di sekolah. Itu ya, jadi ada kondisi yang dalam pendidik kita bisa generalisasikan. Atau siswa SP korban perundungan yang mengikuti sesi latihan asertif melalui bermain peran akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi menghadapi gangguan dibanding mereka yang tidak mendapatkan layanan tersebut. Nah, ini kalau kita sudah masuk kepada membandingkan, ya. Inilah pola-pola, ya. Pola-pola. Ya sayangnya mahasiswa biasanya juga tidak terlalu percaya diri untuk melakukan ini. Sekarang saya mau tunjukkan beberapa contoh tinjauan teori dan kerangka pikir yang dilakukan mahasiswa. Ini salah satu penelitiannya yang selalu menjadi persoalan saya itu, ya kita lihat saja dulu, ya, teorinya. Ini berkaitan kalau tidak salah, ini Y-nya di atas, ya. Kedisiplinan belajar pengertian. Nah, coba kita lihat apakah dari sini nanti ada indikator. Apakah tadi itu? Disiplin belajar. Tentu yang harus dicari itu apa sih itu disiplin belajar. Ini pengertiannya oke. Belajar harus dilakukan, perubahan tingkah laku setelah kerugian ini tidak bisa membantu. Di mana perubahan tingkah laku kemudian latihan dan pengalaman. Kedisiplinan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Disiplin belajar tidak perlu, ini itu di atas saja. Nah, ini boleh ya. Indikator, nah, ini oke. Jadi ini ada indikatornya. Ya. Sehingga nanti ketika menyusun instrumen kita akan menggunakan indikator ini. Ya. Oke, nah sekarang apalagi di Y yang penting dilihat faktornya. Bentuk ini sunat saja ya. Unsur-unsurnya itu sunat dalam intervensi. Nah, ini faktor. Ya. Nah, faktor apa yang ditulis di sini? Kesadaran diri, kesertaan, alat pendidikan, hukuman sebagai upaya menyadarkan. Ada 4 lagi, internal, eksternal. Mana yang ada kaitannya dengan self management? Tidak ada. Ya. Mana kira-kira yang ada kaitannya self management? Kebaikan, keberhasilan dirinya, kesadaran menjadi motif, tidak ada kaitannya. Pesertaan, ketaatan sebagai langkah dalam peraturan, barangkali ini bisa dibahas. Ya, bisa dibahas. Tapi yang inti sebetulnya yang dicari. Jadi sebelum kita menulis ini kita review dulu literatur mana yang bilang bahwa apa tadi itu disiplin belajar itu terkait dengan manajemen. Ya. Nah, ini kali ini tidak ada faktor eksternal, faktor yang berada di lingkungan. Nah, tidak ada. Harusnya setelah ini ada penjelasan. Ya. Nah, kemudian pengertian self management, ya, tentu oke, prinsip dasar self management, pemantauan diri, ya, ini isinya ya, isi pelaksanaannya self management. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kerangka teori. Tiga saja bagian itu yang paling saya periksa dan saya kira dosen-dosen juga. Nah, ini strategi pelaksanaannya tadi dalam konseling individual ya. Tapi sebelumnya tidak perlu terlalu banyak dijelaskan seperti konseling individual, ini yang utama. Prosedur pelaksanaan konseling individual ya sebenarnya harusnya prosedur pelaksanaan
self management melalui konseling individual. Nah, ini ada penelitian relevan. Oke. Apa yang dia sebenarnya ini tidak perlu semua ya, yang terlalu banyak ini penelitian oleh saja tanggal berapa, hasilnya apa. Hasil penelitian ini saja, mana hasilnya. Ya, ini sih, menyimpulkan apa. Pemberian manajemen meningkatkan tanggung jawab. Ini saja sebetulnya dari penelitiannya itu tadi. Pemberian perlakuan 5 orang, apa hasilnya? Meningkatkan disiplin, oke. Ya. Sebenarnya itu ya, itu yang utama. Ya. Saya meneliti, itu penelitian oleh Bin Hutuma dalam kurun 2018 pada penelitian apa itu yang dilakukan di mana, ya, kemudian dalam kurun tahunnya itu kan menggunakan apa, menghasilkan penelitian bahwa, menyimpulkan bahwa, itu saja. Nah, kerangka pikir kita lihat. Disiplin belajar merupakan salah satu usaha untuk memelihara. Menerapkan disiplin belajar akan memberikan keuntungan tersendiri. Sebenarnya ini tidak terlalu penting ya, karena ini kan di latar belakang sudah ada ini. Pada siswa yang tidak disiplin belajar, berbagai upaya dapat dilakukan guru termasuk guru BK. Nah ini kenapa tiba-tiba ini? Tidak ada penjelasan mengenai kenapa. Orang disiplin belajar itu apa sih indikatornya? Orang disiplin itu kenapa? Apa itu? Indikatornya kenapa? Lalu dari kenapa itu dijelaskan untuk dapat mengelola faktor-faktor ini maka diperlukan kemampuan siswa untuk mengelola diri. Ya. Nah, untuk membantu siswa memilih kemampuan mengelola diri ini salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik self management. Baru kita bicara self management itu dari atas apa saja, sehingga dia bisa bisa mengubah kepada kedisiplinan. Apa yang dilakukan di self management, sehingga kalau siswa mengikuti proses self management, dia akan meningkat disiplin belajarnya. Itu kan? Nah, ini tidak ada, ini belum ada kerangka pikir. Walaupun ada tulisannya. Ini baru rangkaian kalimat-kalimat yang tidak jelas. Ya. Nah, ini kerangka pikirnya. Sebenarnya ini yang mau dijelaskan. Perilakunya apa? Nah, makanya di sini saya sampaikan, ini kan faktor umum. Harusnya faktor spesifik saja atau kebutuhan. Apa yang saya tuliskan di sini? Ya, kemampuan mengatur diri untuk sampai ini kan ini terlambat, maka dia harus mengatur diri. Ini kan yang dia ini yang lemah pada si konseli. Ya. Kemampuan mengelola kegiatan ini yang lemah. Karena itu kita perlu melakukan proses self management. Ini yang kita latihkan. Nah, kalau mereka sudah bisa ikuti ini, maka apa yang terjadi? Jangan proses belajar meningkat, kan bukan ini yang mau diukur. Mampu mengelola diri, mampu mengatur aktivitas sehari-hari, itu efek. Kalau ini kan hasil belajar jauh sekali, tidak ada kaitan. Ada kaitannya tapi terlalu jauh. Ya. Lalu meningkatlah disiplin belajarnya. Karena kenapa bisa meningkat? Karena dia sudah mampu mengelola diri. Karena dia sudah mampu mengatur aktivitas hari-harinya. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena kita melakukan ini. Kenapa ini dilakukan? Karena memang ini yang dibutuhkan. Nah, seperti itu, dan ini yang dijelaskan di penulisan kerangka pikir di sini tadi. Ya, ini kan tidak relevan. Apa yang ditulis di sini sama sekali beda dengan di sini. Apa yang dijelaskan dengan yang digambarkan adalah hal yang berbeda. Dia menjelaskan Makassar, tapi tiba-tiba menulis Parepare di sini. Ya, Parepare-nya juga salah-salah. Ya kan? Nah, ini contoh saja. Dan beberapa yang lain juga saya kira sama. Kita lihat yang lain juga kerangka pikirnya karena sama saja teorinya itu. Ya ini kerangka pikir. Ya ini malah lebih ini lain tidak jelas kenapa tiba-tiba ini. Tiba-tiba. Padahal ini saya kan sudah bilang ini ada model yang saya kasih, tapi ini kan tidak dibaca ini. Kita melihat adakah penjelasannya di sini. Perilaku berasosiasi siswa merupakan individu, tidak perlu. Berangkat dari permasalahan di atas, pihak sekolah, ini sama tadi yang sana ya, tidak ada sama sekali tiba-tiba ada peran conditioning.
Ya, tidak ada bapak ibu tiba-tiba, "Oh, saya mau pakai mobil ini." Dilihat dulu, masalah saya adalah memperbaiki vaksinasi. Vaksinasi itu terdiri dari gejala-gejala apa-apa. Menurut teori, yang menyebabkan individu malah mengalami penundaan adalah karena ketidakmampuannya mengatur diri. Kan sama saja itu sebetulnya. Bukannya karena ini kan tidak jelas ini. Perang kondisi dan apa sebetulnya efeknya ini, apa kaitannya ini dengan prokrastinasi. Nah, ini tidak jelas. Jadi ini menghubungkan variabel yang tidak ada kaitannya secara teoretik. Ya. Paling tidak mahasiswanya gagal menyampaikan kerangka pikirnya. Ya, saya kira ya seperti itu penjelasan mengenai kerangka pikir. Nah, kalau sudah kuat itu baru kita bisa menyusun hipotesis penelitian. Baik, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.